Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Lentensai. Oke, untuk video kali ini saya ingin bahas tentang motor e-making yang mogok di jalan. Jadi untuk kalian yang pernah ngalamin atau belum pernah ngalamin, saya sarankan kalian membawa busi cadangan. Jadi di sini saya sudah menyiapkan busi dan kalian bisa menaruhnya di bagian bagasi. Ditaruh di bagian sini. Nah, ini kalian bisa naruh di bagian sini untuk cadangan ketika terjadi trouble atau businya mati. Dan biasanya sih kalau misalnya businya mati atau mogok di jalan, itu biasanya pas kondisi hujan atau mesinnya itu dingin sekali atau cuacanya itu memang dingin. Nah, itu biasanya sering sekali businya itu mati. Nah, cara penggantiannya kalau misalnya darurat itu tidak melepas bodi juga bisa, nanti akan saya berikan tipsnya, tapi agak terakhiran. Jadi sekarang saya ingin bahas tentang gejala-gejalanya aja dan apa saja yang biasa kalau misalnya ketika mogok. Dan kita lanjut saja. Yang pertama itu busi tadi ya sudah, dan kemudian yaitu yang kedua dari sekringnya. Jadi sekringnya itu kemungkinan aja putus itu. Jadi kita bisa lihat di bagian sini sekringnya, ini kita lepas dulu, karetnya kita lepas, dan di bagian sini itu ada screen atau fuse, ada pengaman lah, pada sama aja. Nah, kemungkinan di bagian sini tuh dia putus. Nah, ini. Tapi kalau misalnya putus itu biasanya speedometernya atau kelistrikan di motor itu nggak nyala. Dan ini masih bagus ya. Kalau dia putus itu biasanya nggak nyambung. Nah, ini dia masih nyambung ya, nggak ada putusan. Nah, ini oke, jadi berarti fuse-nya masih bagus. Dan kalau misalnya tanpa fuse, coba kita cek di bagian speedometernya seperti apa sih. Nah, ini kita nyalakan dan dia tidak nyala. Jadi kalau misalnya kalian mogok di jalan, ternyata motor kalian itu mati total, kemungkinan di bagian fuse-nya. Tapi itu jarang sekali kalau misalnya di bagian fuse itu putus pas di jalan. Biasanya kalau misalnya fuse itu putusnya pas kita otak-atik kelistrikan atau kita lagi dandanin apa tentang kabel-kabel atau lainnya, itu bisa aja putus. Tapi kalau misalnya di jalan kasus ini jarang. Tapi ya harus kita selidiki kalau misalnya mati total. Oke, kita lanjut saja. Kalau misalnya sudah di bagian fuse-nya, yaitu kita ke bagian sininya, tangkinya dan tutup bensinnya. Oke, jadi sini kalau misalnya kita starter, misal kita nyalakan, kemudian kita starter itu tidak nyala. Kalau misalnya ini kan nyala, kalau misalnya tidak nyala, itu kemungkinan bisa aja dari dari tutupnya bisa. Nah, ini bisa dari tutupnya, yang lubangan di sini itu tidak ada celahnya atau dia tertutup, bisa aja. Tapi kalau misalnya kita cek ternyata bensinnya itu masih ada, di dalamnya itu masih ada bensinnya, kemudian tutupnya masih bagus, itu kemungkinan bisa aja dari pumpnya. Coba kita cek. Kalau misalnya kita nyalakan, kemudian kita dengarkan di bagian suara pompa bensinnya. Jadi kita telinganya kita dekatkan dekat tangkinya. Kalau misalnya suara kayak ngeng terus berhenti, berarti itu pumpnya itu berarti masih bagus ya. Kalau misalnya nggak ada bunyinya, itu kemungkinan pumpnya tidak nyala. Tapi ini untuk yang motor injeksi ya. Kalau misalnya motor karbu, dia nggak pakai pump ya, dia langsung masuk ke karbu. Jadi kalau misalnya injeksi bisa aja dari pumpnya, pompa bensinnya gitu ya, bisa dari situnya. Karena saya pernah ngalamin di motor matic, motor injeksi ya sama aja, dan ternyata mogok di jalan, pumpnya itu mati, putus kabelnya gitu. Nggak tahu kenapa bisa putus, tapi setelah didandanin atau saya sambung kabelnya, dia bisa lagi. Jadi yang pertama yaitu dari businya, kemudian dari sekringnya atau fuse-nya, kemudian
kita cek dari tangkinya atau tutupnya atau dari pumpnya. Jadi seringnya itu di bagian situ kalau misalnya motornya mogok. Dan kemungkinan ada kasus yang lain kalau misalnya untuk di motor bebek yang karbu atau motor lainnya, itu bisa aja semisal dari sensor atau apa. Jadi kalau misalnya yang pernah saya alamin sih ketiga itu, dari busi, terus sekring, kemudian dari tangkinya atau tutupnya dan pumpnya ya. Jadi di bagian situnya. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang businya, gimana cara perbaikannya. Dan kalau misalnya mogok di jalan dengan situasi yang darurat, tidak ada kuncinya, itu kita bisa langsung aja rogoh dari sini mengganti businya. Tapi harus tunggu mesinnya itu benar-benar dingin ya. Soalnya kalau misalnya kita ingin mengganti busi, kita pegang seperti ini, itu bisa kena tangan dan bisa terluka kalau misalnya kena knalpot. Dan itu masih panas ya, misal masih panas. Tapi kalau misalnya udah dingin sih nggak masalah. Jadi di bagian sini itu agak sulit memang. Jadi untuk sekarang sih mending saya bongkar saja, karena kalau misalnya tidak saya bongkar nggak kelihatan. Dari sini tidak kelihatan ya, susah kelihatannya. Kita bongkar aja, kemudian nanti kita praktekkan gimana cara menggantinya. Oke, bodi bagian samping sudah saya lepas ya. Untuk kalian yang punya kuncinya, saya sarankan kalian buka saja bodi bagian sampingnya, karena kondisi darurat itu cukup panik ya kalau menurut saya, karena saya pernah ngalaminya. Kalau misalnya pas mogok di tengah jalan dan situasinya cukup darurat, karena lingkungannya itu tidak ada perumahan atau rumah atau bengkel dan lain-lain. Dan itu menurut saya memang cukup ekstrim kalau misalnya kita sendirian. Dan saya pernah ngalaminnya itu sendirian. Saya telepon teman, ternyata tidak bales, dan saya cek motornya, ternyata di bagian businya yang bermasalah. Jadi sekarang saya ingin memberikan tips agar kalian itu selalu siap busi kalau misalnya terjadi mogok ya, karena paling sering itu businya yang bermasalah kalau misalnya mogok gitu ya. Oke, jadi untuk penggantiannya gampang sekali, tinggal kita cabut ini kabel businya. Kemudian di sini kita harus melepas businya menggunakan kunci busi. Biasanya kalau kunci busi itu di bagian bagasi motor MX, di bagian sini itu ada. Tapi untuk motor-motor baru saja, kalau misalnya motor bekas kemungkinan kuncinya sudah diambil sama pemilik pertamanya. Jadi kalau misalnya kalian belum ada kunci busi, saya sarankan kalian beli kunci busi, terus beli businya, dan satu lagi beli ini kunci L ukuran 4. Ini kunci L ukuran 4 sering sekali di motor MX. Jadi kalian bisa beli satu buah seperti ini aja kalau misalnya bisa. Kalau misalnya nggak bisa ya udah cari satu setnya aja. Jadi kita perlu kunci busi di bagian sini, itu biasanya ada kalau misalnya kondisinya baru. Jadi kita lepas aja langsung businya yang di bagian sini, nanti kita langsung ganti. Oke, jadi untuk kalian yang pertama kali untuk melepas busi itu cukup susah ya menurut saya. Kenapa susah? Karena kalau misalnya kita terlalu masuk, itu biasanya kepantek di bagian bloknya sini. Jadi saya pernah dulu mengalami kasus seperti itu. Jadi di bagian sininya itu dia coak. Nah ini ya coak tuh. Bentar. Nah itu. Jadi kena bagian sininya tuh seperti ini, dia kena kunci businya. Jadi saya sarankan kalau misalnya kita untuk melepas busi itu jangan terlalu dalam sekali, jangan sampai masuk seperti ini. Nah jangan sampai seperti ini,
kita harus diangkat ke atas sedikit sampai ke bagian sininya. Jadi harus pas tengah-tengahnya gitu. Nah segini, jangan terlalu ke bawah. Kalau misalnya ke bawah juga nanti bisa keras sekali saat kita melepasnya. Jadi jangan terlalu ke bawah ya kalau misalnya untuk melepas. Tapi untuk masang sih terserah kalian. Yang penting kalau misalnya dia masuk ya udah, cara masukinnya ya gampang daripada ngelepasnya gitu. Jadi seperti itu untuk melepas businya. Dan kalau misalnya kalian keadaan darurat tidak ada busi cadangan, di bagian sininya kalian bersihkan menggunakan lap atau kalian menggunakan baju kalau misalkan keadaan darurat ya. Karena ini keadaan darurat ya. Kalian bersihkan menggunakan baju atau pakai apa lah, terserah kalian. Yang penting di bagian sininya itu bersih. Kalau misalnya sudah bersih, kalian cek. Nah ini kita masukkan seperti ini, kemudian kita sanukan, letakkan seperti ini. Jangan sampai ini kena tangan, di bagian atas ini kena tangan. Jadi kalau misalnya karet ini hampir lepas, itu jangan sampai kena tangan. Atau bagian sininya itu kena tangan, jangan sampai, karena bisa nyetrum. Jadi kalau misalnya udah seperti ini, kemudian kita starter. Kita nyalakan dulu, kemudian kita starter. Oke, di sini bunga apinya ada ya, walaupun tidak banyak banget. Jadi kalau misalnya kalau sudah seperti ini, kalian ganti aja kalau misalnya keadaan darurat. Kalau nggak ada ya kita bersihkan, kemudian kita pasang lagi gitu. Kemungkinan biasanya kalau misalnya udah dibersihin, itu sudah bisa kita pakai lagi. Oke, ini kita pasang saja ya. Kita pasang seperti semulanya. Dan kalau misalnya kalian pengen mengecek businya, saya sarankan yang seperti tadi, cek bunga apinya yang dianuin ke bagian besi itu harus hati-hati ya, karena biasanya sih kalau misalnya kita cek, tangan kita akan kena setrum gitu. Oke, di sini sudah kita masukkan. Nah untuk mengencangkannya kita naikin sedikit ya, kemudian kita masukkan ke bagian sininya, dan kita putar seperti mengendorkan gitu. Oke, ini sudah ya. Jadi untuk kalian yang pengen mengganti busi baru ya ganti sekalian. Kalau misalnya nggak mau diganti ya nggak apa-apa. Biasanya sih kalau misalnya udah pernah mogok di jalan, businya itu udah perlu diganti. Jadi kalau misalnya kondisi darurat, kalian bersihkan saja. Kalau misalnya memang nggak punya busi cadangan, kalau misalnya punya busi cadangan yang kita taruh di bagian sininya, itu mending kita ganti saja. Takutnya kita mati lagi di jalan businya. Biasanya kalau mati di jalan tuh biasanya di lampu merah atau pas kita berhenti dia akan mati. Jadi kondisi mesin dingin itu biasanya sering mati kalau misalnya businya sudah perlu diganti ya. Oke, kalau misalnya businya sudah kita ganti atau sudah kita perbaiki, kemudian kita lanjut ke bagian sininya, fuse-nya. Oke, jadi fuse serepnya atau fuse cadangannya itu di bagian sini. Jadi untuk kalian yang fuse-nya itu putus atau bermasalah, kalian bisa menggantinya di bagian sini. Jadi kita lepas yang di bagian sininya, ini kita ganti yang di karetnya ini, kita ganti. Kalau untuk menggantiannya jangan terlalu tinggi ya. Semisal di bagian sini yang tadinya warnanya coklat seperti ini, kita ganti menggunakan yang merah nggak apa-apa. Jadi kalau yang ini tuh yang coklat 7,5, yang satunya lagi yang kita ganti itu kita bisa naikkan sedikit menjadi 10 ampere yang warna merah. Ini tidak tahu untuk motor kalian itu sebelah sini, sebelah kiri itu yang 7,5 atau yang 15 ampere. Jadi di sini tuh ada yang kalau misalnya bawaan tuh 7,5 dengan 15 ampere. Bentar, kita buka yang satunya lagi. Jadi kalau misalnya salah satunya putus atau rusak, itu biasanya
harus kita ganti sesuai menurut saya sih ya. Jadi di sini 15 ampere. Nah, menurut saya sih kalau misalnya mengganti sekring atau fuse itu mending sesuai angkanya. Jadi kalau misalnya di sininya 7,5 ya mending kita cari 7,5. Tapi kalau misalnya tidak ada ya mending cari yang naiknya sedikit. 7,5 kita cari yang 10 ampere. Terus kalau misalnya 15 ampere, kalau misalnya memang ada 15 ampere, yang mending kita ganti 15 ampere. Dan untuk kondisi darurat, saja ya. Semisal dari salah satu ini putus, semisal ya, salah satu dari fuse ini putus, dan kita ganti menggunakan kabel. Jadi kita sambungkan kabel dari bagian sini ke bagian sini. Jadi kabelnya jangan terlalu panjang, segini saja. Kita sambungkan ke sini dan ke sini. Apa sih fungsinya dari fuse? Fuse itu sebagai pengaman. Jadi kalau misalnya pengamannya putus, kita sambungkan menggunakan kabel. Itu kondisi darurat saja ya. Kalau misalnya pas di rumah, jangan kalian ganti menggunakan kabel, karena kalau misalnya terjadi konslet, kabel kalian bisa aja itu kebakar, atau komponen dari motor kalian itu bisa rusak. Semisal dari skringnya sudah putus ya, kemudian dari komponennya yaitu sensornya atau apanya itu rusak. Jadi saya sarankan kalau misalnya skringnya putus, kalian gantinya itu sesuai dengan angka yang di sini. Kalau misalnya 7,5, mending kalian carinya 7,5. Tapi kalau misalnya nggak ada, karena saya nyari juga skring atau fuse yang 7,5 itu susah sekali, jadi saya gantinya yang 10 ampere. Jadi untuk skringnya itu yang besar, jangan kalian yang kecil. Karena saya dulu itu pernah beli skring atau fuse, jadi di sini tuh saya belinya itu yang kecil. Saya kira yang kecil itu untuk motor, ternyata yang kecil itu untuk mobil, dan yang besar itu untuk motor. Jadi seperti ini. Jadi kalian belinya itu yang besar, jangan yang kecil. Seperti ini ya, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini untuk mobil. Dan untuk mobil juga ada yang gede, tapi jarang sekali. Biasanya yang kecil, karena menggunakan kotak fuse kecil dia. Kotak fuse segede ini kotaknya di mobil. Jadi biasanya pakai yang kecil-kecil. Kalau untuk yang gede itu di motor. Jadi seperti itu, kita sambungkan kalau misalnya kondisi darurat menggunakan kabel. Oke, jadi bagian fuse sudah selesai dan bagian busi juga sudah selesai. Kita beralih ke bagian tangkinya atau bensinnya dan pumpnya. Oke, di sini kita beralih ke bagian tutupnya dulu. Nah, di sini cara mengecek tutupnya, kan di sini ada ventilasi atau lubangan, dan di bagian pojok-pojokan sini juga ada lubang. Nah itu, jadi bagian lubang itu kita harus cek. Kalau misalnya lubang itu memang tertutup, itu harus dibersihkan. Nah kalau misalnya kondisi darurat, ini kondisi darurat saja ya. Kalau misalnya di tengah jalan atau mogok beneran, kita buka. Ini tutupnya tidak kita pakai, kita taruh dulu di sini dan kemudian kita nyalakan. Kalau memang benar-benar tadi itu tidak nyala ya, kita nyalakan tidak menggunakan tutupnya. Kita nyalakan. Kalau misalnya memang benar nggak nyala, nah ini kita coba. Nah ini tidak nyala, coba kita cek lagi di bagian pumpnya itu tadi itu nyala atau tidak. Nah ini kita matikan, kemudian kita nyalakan dan kita dengarkan di bagian sini, di dekat sininya, dekat tangkinya, kuping kita didekatkan ke bagian sini, kemudian kita nyalakan lagi. Nah kalau misalnya dia tidak nyala, berarti kabelnya. Tapi itu jarang sekali kasusnya kalau misalnya kabelnya itu putus ya, atau pumpnya itu bermasalah, jarang sekali. Yang biasanya sih di bagian tutupnya atau bagian bensinnya itu habis atau memang tidak mau ke bawah. Nah tidak mau ke bawahnya itu biasanya karena pumpnya. Nah kalau misalnya pumpnya itu bisa aja rusak atau kabelnya. Jadi biasanya masalahnya di bagian situ. Dan ini ada sangkut pautnya dengan busi. Semisal kalian mengeceknya di bagian tangkinya dulu,
Terus kalian harus mengecek ke bagian businya. Kalau misalnya busi memang benar-benar nggak bisa nyala atau memang sudah kita ganti dan tidak nyala, itu kemungkinan dari tankingnya. Kita cek lagi, kemungkinan dia tidak mau ke bawah atau gimana. Nah kalau misalnya sudah kita cek ternyata memang benar-benar sudah benar, kalian bisa komen saja atau kalian bisa kabarin lewat WA. Insya Allah akan saya bantu walaupun di tengah malam, insya Allah ya, insya Allah. Kalau misalnya memang saya benar-benar bangun dan memang itu darurat, biasanya sih saya bangun kalau misalnya ada telepon, dan kalau misalnya saya lagi megang HP. Dan itu masalahnya biasanya di bagian situnya, tangki bensinnya maksudnya, tutupnya atau di pumpnya. Kalau misalnya ini untuk yang injeksi ya, untuk pumpnya itu biasanya injeksi, tapi kalau misalnya karbu biasanya nggak bermasalah di pumpnya karena tidak ada ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar emaking atau motor mogok, kalian bisa komen saja, insya Allah akan saya bantu. Mungkin dari video kali ini banyak kekurangannya dari motor mogok atau yang lainnya, karena ini saya buat video berdasarkan pengalaman saya sendiri, tidak melihat orang lain ya, walaupun sedikit ada beberapa yang menggunakan pengalaman orang lain gitu. Yang biasanya sih saya buatnya itu menggunakan pengalaman sendiri ya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.